Selamat datang di Lombok. Oke teman-teman, alhamdulillah kita baru saja sampai di di Bandara Internasional Abdul Majid di Lombok. Insya Allah kita akan melakukan kegiatan setelah ini. Oke, kita ikuti terus perjalanan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di Lombok. Kita akan lanjutkan perjalanan, kita menuju ke lokasi. Oke sahabat tur, alhamdulillah kita sampai di rumah makan Nasi Balapuyung. Kita akan langsung melakukan sarapan pagi terlebih dahulu. Oke, ikutin keseruannya. Oke, sahabat tur, kita sudah dapat menu makanannya. Ini merupakan makanan khas dari Lombok ya. Ini namanya nasi puyung balap, nasi balap puyung ya. Oke, ya kayak di sini ada beberapa macam menu ya. Ada ayam suwir, ada sayuran dan juga sate lilit ya, sate lilit. Oke, kita cobain menunya. Let's go. Oke teman-teman, alhamdulillah kita selesai makan. Oke, kita akan melakukan perjalanan sebentar lagi ke Teluk Nara. Di sana nanti kita akan melakukan kegiatan snorkeling ya. Ada hopping island, diantaranya ada Gili Nara, Gili Meno dan Gili Air. Alhamdulillah kita telah sampai di Teluk Kode. Di sini nanti kita akan melakukan kegiatan hopping island ya. Nanti kita akan naik perahu, kita akan menyusuri beberapa pulau dengan menggunakan perahu tersebut. Nanti ada keseruan apa? Yuk ikutin. Let's go. Saat ini ada Bang siapa tadi? Bang Izami. Bang Izami ya. Bang Izami ini penduduk lokal yang menemani kita untuk kegiatan trip pada siang hari ini. Kalau nggak salah ada 3 pulau yang akan kita kunjungi ya. Yang pertama ada Gili Air, yang Gili kedua Meno, Gili Meno, Gili Trawangan. Ini kan kita perjalanan dari Lombok, dari sini ke Lombok tuh sekitar 25 menit. Nanti kalau mau area snorkelingnya tuh itu tempatnya di area Gili Meno aja. Di depannya itu satu tempat dia tuh. Pertama di tempat snorkeling tuh ada namanya garden fish sama karang-karang, itu jadi satu. Nanti kedua kita pindah ke spot yang kedua namanya patung di bawah itu. Kita kalau paling populer di sini tuh romantic statues underwater. Itu paling populer dan paling ramai, sudah banyak pengunjungnya ke sana. Kalau hampir sampai kita lokasi snorkeling kelihatan dia. Oke sobat tur, alhamdulillah kita sudah sampai di Gili Meno. Nanti kegiatan kita di sini adalah melakukan snorkeling ya. Oke, nanti di snorkeling ada apa aja bisa kita lihat. Saat ini kita akan lanjut ke Gili Trawangan ya? Ya. Kita Gili Trawangan untuk bersih-bersih, ganti baju, habis itu makan siang. Setelah itu kita akan coba mengelilingi Pulau Gili Trawangan. Oke, ikuti terus vlog kami di Alasan Trip. Ya. Selamat siang semuanya. Oke, kita sekarang udah di Gili Trawangan. Di depan saya udah ada menu makanan nasi campur ya. Dan rasanya kayaknya sih enak sih, ada sate, ada udang,
ada telur, ada ketimun. Oke, kita mau makan dulu ya. Oke. Di Gili Trawangan ini tempat santai-santai ya. Ini habis makan siang kita keliling-keliling, pengen tahu ada apa aja sih di Gili Trawangan. Alhamdulillah kita selesai dari kegiatan di Gili Trawangan. Saat ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke pulau utama untuk kembali ke hotel. Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Saat ini kami sudah sampai di hotel Louis Ken yang ada di daerah Semigi. Stay tune on Al-Azhar Tour and Travel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kegiatan di Lombok ya, di kota dan beberapa tempat, termasuk juga ada nanti pantai Mandalika. Apa namanya? Kumpul Waton Islamic Center. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tour dimanapun anda berada. Alhamdulillah kami telah sampai di daerah Kumpul Waton Islamic Center yang ada di daerah Lombok. Oh, Lombok ini ada beberapa macam ya. Oke, ini apa nih Bang? Masjid Ruman Utara. Di sini ternyata banyak juga dari turis-turis mancanegara ya, teman-teman, karena memang peradaban Islam ini cukup menarik bagi mereka untuk diketahui sejarahnya. Perkenalkan, nama saya Kurnain, salah satu petugas Masjid Islamic Center Kumpul Waton, Nusa Tenggara Barat. Ya. Ini adalah salah satu masjid terbesar yang ada di Nusa Tenggara Barat. Awal dibangun tahun 2010, selesai tahun 2016. 2016 selesai, 2018-nya ada gempa bumi. Belum gempa bumi kita bisa naik ke menara yang satu ini. Ini ketinggian 99 meter. Oh. Jadi untuk Arabiknya kami punya 5 menara. 5 menara ini sebagai simbol 5 rukun Islam. Ya, salah satu menara yang terbesar bisa kita lihat sini Pak. Ini 99 meter, ketinggian 99 meter. Ini ada filosofinya juga. Oh. Untuk 99 asma Allah, ya Asmaul Husna. Dan untuk yang 4 menara itu ada 66 meter. 66 meter ini sebagai simbol ayat Quran. 6.666 ayat ya, itu ada filosofi. Mungkin ke bapak-bapak mau lihat di atas dulu boleh. Ada juga bangunan sekolah di sebelah barat Pak, tapi untuk saat ini belum beroperasi, cuman bangunannya. Oke. Jarang sekali ada masjid selain memiliki desain Arabnya atau mungkin Islaminya, tapi juga memberikan desain-desain yang lain, tidak menghilangkan sisi budaya dari lokasi di mana masjid ini berada. Belum jadi cagar budaya. Anggaran kami Pak, yang dari Morong tuh ada saya tarikan kayak beberapa masjid tua tuh mungkin sudah jadi cagar budaya. Wabarakatuh, sobat tour dimanapun anda berada. Alhamdulillah kami telah sampai di suatu daerah namanya Desa Sukarara. Baik, mungkin nanti kita akan wawancara ada apa aja di sini. Oke, kita bantu dengan tour guide-nya. Assalamualaikum Ibu. Selamat datang, Ya. Waalaikumsalam. Selamat datang di Desa Sukarara ya. Oke, jadi di tempat ini adalah destinasi wisata yang atraksinya itu menenun. Jadi di sini Bapak semua bisa melihat proses pembuatan kain tenun. Oke. Setelah itu nanti kita arahkan untuk mencoba belajar membuat kain tenun soketnya. Oke. Jadi ini adalah salah satu aktivitas perempuan yang ada di tempat kami. Oke. Nama aktivitasnya kalau dalam bahasa Sasak atau dalam bahasa Lombok itu nyensek.
nyensek. Nyense. Ya, dan proses seperti ini tidak boleh dikerjakan oleh laki-laki. Oh, Ya, untuk proses pengerjaannya sendiri mulai dari 2 minggu sampai 1 bulan. 2 minggu sampai 1 bulan. Betul, tergantung dari ukuran dan Ukuran. juga motifnya. Kita arahkan ke sebelah sini untuk mencoba baju tradisional dari suku Sasak, Pulau Lombok yang ada di Desa Sukarara. Kalau cowok ada seperti melengkung dan kalau Ya, cewek lurus aja. Terus ke bawah. Iya. Baik, baik. Mbak boleh tanya untuk penyewaan Bisa. baju ini itu di range harga berapa, Mbak? Tarif harganya berapa itu nanti tergantung dari tamunya, seikhlas dari tamunya aja. Oh, gitu. Baik. Di sini semuanya pakai kain dari sini. Peniti dan yang lain-lain itu enggak ada. Oh, gitu ya. Nah, ini untuk Wah. di pinggangnya. Oh, Jadi ini iya. yang menekan supaya dia tidak jatuh. Oke, baik. Wah, Ini yang, namanya pemaje kalau di Lombok. apa itu? Asli. Oh, Pemaje itu adalah senjata ya? Iya, senjata khas tradisional. tradisional dari Lombok, teman-teman. Betul sekali. Ya, bentuknya mirip-mirip kujang ya, tapi ini beda loh motifnya dan dia tangkat ininya cukup panjang. Cukup panjang. Nah, ini kalau di sini namanya capu. Oke, ini namanya capu. Iya. Agak angkat kepalanya boleh? Iya, kurang lebih dia sama kayak yang di Bali. Kalau di Bali udang, ini harus ngadep ke atas kalau di sini. Selamat datang di Desa Sukarara. Baik, teman-teman Sobat Tur dimanapun Anda berada, Alhamdulillah terima kasih Mbak Linda Sama-sama. yang sudah membantu kami untuk keliling yang ada di Desa Sukarara ini. Betul. Ini merupakan suatu tempat yang menurut saya unik dan perlu didatangi ya. Terima kasih harus Jadi, datang. bagian dari adat yang ada di Lombok ini. Betul Baik, terima sekali. kasih teman-teman. Ikuti channel kita terus. Habis ini kita mau kemana? Ikuti saja. Terima kasih. Kami telah sampai di destinasi berikutnya. Ya, ini merupakan suatu desa wisata juga. Namanya Desa Sasakade ya. Oke, di Desa Sasakade ini apa aja yang bisa kita eksplor di sini ya? Oke, ikut bersama kami. Ini sih, Bang. Ya, perwakilan aja ya. Ya. Selamat datang di Desa Adat Sasaksade. Ini adalah kampung tertua di Lombok Tengah bagian selatan. Jadi lama perkampungan kami sekitar 200 tahun lebih. Nah, sekarang di sini ada 150 rumah dan ada 150 kepala keluarga juga. Jadi satu rumah ini satu kepala keluarga karena udah penuh dan penduduknya di sini ada 700 orang. Nah, dalam 700 orang ini masih dalam satu keluarga karena di sini masih menikah antar sepupu sama kerabat. Ya, jarang sekali menikah sama orang luar. Terus di sini juga rumah adat ini ada 2 versi ya. Ada yang masih menggunakan tanah liat, ada yang menggunakan semen. Nah, yang menggunakan tanah liat itu yang rutin dipel setiap seminggu sekali menggunakan kotoran sapi atau karbau. Nah, ini yang rutin dipel setiap seminggu sekali menggunakan kotoran sapi atau karbau ya. Itu fungsinya untuk memperkuatkan fondasi rumah. Kita udah izin untuk masuk, kita boleh masuk ke sini langsung aja ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Nah, ini tempat masaknya di sebelah sini dia. Masak di dalam rumah karena atapnya lebih tinggi jadi tidak berbahaya sama api. Dan ini asapnya juga berfungsi untuk jadi lebih tahan lama seperti kayu atau bambunya tidak digigit sama raya apa-apa kan. Serangga kecil-kecil kayak gitu lebih kuat. Sarung kayak gini. Ya, kalau yang biru ini dari daun nila namanya, terus ada yang merah ini dari kulit kayu laki. Tapi ini dia langsung handmade seperti itu dan ini dia tidak mampu nenun sendiri jadi berkelompok. Ya, contoh seperti satu warung ini 7 sampai 8 kepala keluarga. Sekedar contoh. Oh, siap. Sini ya saya pakaiin ya. Boleh, Hadap boleh. ke saya aja. Nah, seperti ini ya.
bisa bayar keres juga. Ini Oke, yang teman-teman, ini kita lihat motif asli ya, suku Yang Sasak tenun, Sade yang ya. tenunnya ya. Ini kalau kita lihat harganya cukup terjangkau ya, 120.000 saja. ya. Kita sudah bisa mendapatkan produk Kain yang tenun ya. kain tenun yang dibuat handmade sendiri. Ini aja satu kain ini berapa bulan ini Kalau kerjanya? ini 3 minggu. 3 minggu. Oke, 3 minggu itu paling cepat ya teman-teman. Paling cepat untuk menjadi satu sarung ini. Saya akan beli satu ya Pak. Gimana menurut kalian? Keren kan nih? Menara ya untuk memantau kampung kalau kami di sini, tapi sekarang dipakai oleh tamu untuk melihat pemandangan di atas, seperti lihat pembagian kayak rumah-rumahnya, terus dia bisa lihat sawah apa. Kalau ada waktu bisa kita ke atas, mungkin kalau mau naik Ke atas ya. ya, kalau mau naik ke atas. Oke, tapi ada orang di atas nggak apa-apa. Ya rame. Terus di sini juga sebenarnya kalau penyambutan seperti ada rombongan bus, bukan hanya benda informasi pun tidak apa-apa. Kalau ada rombongan bus biasa akan disambut dia namanya tari gendang bele atau tari presean, 2 tari. Terus kalau tari presean itu biasa menggunakan taminya dari kulit sapi atau karbau, terus kayunya itu dari rotan. Itu yang boleh dipukul dari pinggang, kepala, pinggang bawah tidak boleh. Baik Pak Mak, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin untuk kegiatan kita di Sasak Sade cukup. Matur tampiasi, Ya, terima dijawab kasih. pade-pade. Pade-pade. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak. Sampai jumpa. Ya. Selamat datang di Pantai Kuta Mandalika. Oke, Sobat Tur, seperti kita lihat ya, luar biasa pemandangan alamnya ya, pasir putihnya. Di sini kalian bebas untuk melakukan kegiatan dengan air yang cukup bersih, tenang, dan tempat juga cukup nyaman. Di sini juga selain free time untuk kegiatan pantai, kita bisa lihat ada water sport. Oke, teman-teman, kita lihat ya, untuk pasirnya itu unik ya. Dia bulat-bulat kayak merica ya. Sekarang saya sudah berada di sirkuit MotoGP Mandalika. Mau tahu seperti apa di dalamnya? Eko. Oke, teman-teman. Sekarang nih saya berada di tribun ya, tribun penonton. Jadi jika kalian ke Lombok pada saat ada event kegiatan khususnya MotoGP, kalian bisa menonton dari salah satu lokasi di sini. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di daerah tribun ya. Inilah rasanya duduk di sirkuit Mandalika, di tribun sirkuit Mandalika. Oke, Sobat Tur, setelah kita dari sirkuit Mandalika, kita akan melanjutkan perjalanan ke Bukit Marese. Sobat Tur, saat ini saya posisi sedang menanjak ya di Bukit Marese. Aduh, lumayan perjalanannya membutuhkan tenaga yang cukup karena memang konturnya menanjak. Keindahan pantai di sini bisa terlihat dengan jelas ya, teman-teman. Kita lihat sana tuh. Akhirnya saya berada di top puncak dari Bukit Marese. Ya, kurang lebih perjalanan 2 menit ya, mulai dari pantai tadi menuju ke atas. Ucap letihnya ini terbayarkan ya teman-teman. Andai matamu melihat aku, terungkap semua isi hatiku. Alam sadarku, alam mimpiku. Oke, selamat sore Sobat Tur. Setelah dari pantai Tanjung Haan, kita menuju ke Bukit Marese. Lanjut kita menuju ke
destinasi selanjutnya. Dan beranikan diri. Oke, Sobat Tur, alhamdulillah nih menu makanan kita yang kita pesan sudah datang semuanya. Ini seperti kita lihat ada sate rembiga dan ada juga saya pesan itu bebalungan ya. Bebalungan ini sepertinya ini adalah iga atau tulang lah ya. Gitu. Alhamdulillah hari ini ada hari ketiga tanggal 7 Agustus tahun 2026. Saat ini saya sudah berada di Hotel Holiday Resort ya, letaknya di Senggigi. Hari ketiga ini kami akan fokuskan untuk berkunjung ke beberapa hotel untuk kami lihat dan survei. Ikuti channel kami di Al-Azhar Travel. Oke guys, ini salah satu kamar yang ada di Holiday Resort. Tipenya yang paling ini grand ya, apa? Deluxe ya? Deluxe, tapi ocean view ya, ocean view. Oh bukan? Beach bungalow. Oh dia ada jacuzzi, tetap ya? Bukan jacuzzi. Ini ya? Ini restoran muda. Assalamualaikum. Ini kalau tipe bensin masih satu area aja Pak. Jadi satu area itu tipe semua gitu. Oh, oke. 42, 32. Itu ada ini ya, connecting ya. Paling banter 250. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Halo Sobat Tur, tadi kita sudah dari hotel yang pertama sekarang ke hotel yang kedua. Saat ini masih di daerah Senggigi, nama hotelnya adalah Hotel Aruna. Ini merupakan hotel bintang 4 juga, sama seperti hotel yang sebelumnya Holiday Resort. Oke, nice. Ini 32 meter square ya. Kanan kiri gitu, bukan atas bawah. Oke teman-teman, kita sekarang ini melihat tipe di atas yang tadi. Ini tipe suite ya. Jadi jauh lebih luas dan lebih mewah pastinya. Oke, di sini ada sedikit meja bar ya. Ada kitchennya juga, kitchen setnya, kamar mandinya, ada bathtub dan shower. Kalau tipe deluxe tadi dia cuma showernya saja. Di sini juga ada ruang tamunya ya teman-teman. Ada ruang tamunya. Iya. Apa nih luas? 30-an kali ya? Oke teman-teman, ini bagian luarnya ya, cukup luas untuk bersantai di sini. Memang ini kita gunakan untuk tipe family ya, family atau jumlah orang yang lebih dari 3. Berarti kalau di sini dipasangin extra bed bisa lebih dari 1. Oke baik teman-teman, ini salah satu fasilitas yang ada di Hotel Aruna Senggigi. Seperti kita lihat ini taman-tamannya cukup indah ya. Di situ juga ada pool yang lumayan lah, bisa kita gunakan untuk santai. Let's go, kita lanjut. Oke, superior sama. Beda di luar. Total apa besarnya ini berapa ini Mbak? Berarti Mbak? Ini sama sekitar 30 ya? Berarti ini tipe cottage yang di atasnya ya?
Oke, di atas deluxe, di bawah deluxe. Oke, ini cukup nyaman ya teman-teman, apalagi untuk bawa keluarga yang ingin menginap di Hotel Aruna, bisa menjadi salah satu referensi untuk penginapan di daerah Senggigi, Lombok Utara. Lebih kecil aja di kamarnya ya. Oke, siap. Oke teman-teman, kita sudah sampai di hotel ketiga. Ini termasuk hotel bintang 4 yang lebih low budgetnya. Nama hotelnya adalah Hotel Montana ya. Posisinya masih sama di daerah Senggigi. Kita lihat fasilitasnya, roomnya seperti apa. Oke, let's go. Baik teman-teman, ini salah satu tipe yang ada di Montana, tipenya paling rendah di superior ya. Oke, oke. Kalau yang balkon itu tipenya sama atau di atasnya? Sama Pak, Sama. ada yang superior yang Ini kita mau menuju ke meeting room, tapi bisa dilihat juga ini bagian dari resto. Jadi untuk sarapan pagi bisa di sini. Baik, kita coba cek ya. Ini salah satu meeting room ya. Ini untuk 45 pax ya. 45 pax berarti untuk jenis tipe mejanya kursinya yang classroom ya. Teman-teman, ini kita akan menuju ke kapasitas yang lebih besar. Ballroomnya ya, ini bisa 100 ya, berapa? Untuk teater 200, tapi kalau untuk ke round table 90 ya. Oke, jadi kalau gala dinner ini musik masih diperbolehkan. Saya sini ya, ada teaternya. Oke Sobat Tour, saat ini saya sudah sampai di lokasi tempat oleh-oleh ya. Seperti kita lihat, ini tempat sentra pembelian oleh-oleh, namanya Exotic ya, Exotic. Oke, pengen tahu seperti apa di dalamnya? Mari kita cek ke dalam. Pagi Mbak. Ya, terima kasih. Oke, kita bisa lihat ya, di sini selain jual snack-snack atau makanan, ada juga baju-baju atau perlengkapan pernak-pernik. Di sini sepertinya cukup lengkap. Oke, di sini juga ada untuk kaum hawa tas-tas rajutan ya. Ini kayaknya asli, keren. Ya, kalau dilihat harganya masih di angka 100 ribuan. Cukup bagus, 165.000. Halo Sobat Tour, dimanapun Anda berada. Setelah sholat Jumat, kami saat ini sudah berada di hotel namanya Prime Park ya. Prime Park ini posisinya ada di tengah kota, di kota Mataram. Nah, ini merupakan hotel bintang 4 yang menjadi pilihan penginapan bagi Anda yang ingin menginap di lokasi kota. Show unit atau show yang ini tipe deluxe ya. Untuk kamarnya sendiri ini ukurannya berapa Pak? 24 meter square ya. Oke, ini untuk tipe bednya dia ada dua ya. Ada yang king sama queen ya. Oke, rekan-rekan, ini saya berada di posisi di lantai 10 ya, sky dining ya, di tempat di mana letak kolam renang dan juga untuk lounge luar biasa. Di sini sangat nyaman ya, santai sambil berenang di sini. Wah, tempat yang luar biasa ini. Sambil melihat pemandangan kota. Walaupun ini letaknya di tengah-tengah kota, tapi ada view-view gunung juga bisa terlihat dari sini ya. Dan juga pastinya sangat nyaman dan enak sekali. Oke teman-teman, sekarang di lantai 3 kita ngelihat kapasitas atau ballroom yang mungkin bisa kita gunakan. Wah, ini cukup tinggi ya ceiling roof-nya ya, 7 meter ya. Ini bisa kapasitas berapa ini untuk yang round table? keseluruhan 100 ya. Oke, sip. Oke, siap. Terima kasih. Mbak siapa tadi? Titan. Oke, terima kasih Pak Titan. Sampai ketemu lagi, insya Allah ya. Oke, selamat siang Sobat Tour, gimana Anda berada?
Setelah dari hotel, kami menyempatkan diri untuk mendatangi suatu daerah. Ini daerah ini adalah penghasil gerabah ya, yang ada di kota Mataram. Oke, silakan. Isi Bu, selamat siang. Oke teman-teman, coba lihat itu, kita ngisinya dari bawah tapi nggak tumpah ya. Oh iya, wow, luar biasa. Wah, tuh kita lihat ya teman-teman. Mana? Kata-kata ada pilih-pilih. Oh, langsung dipilih. Cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi, kalau ada keinginan untuk datang ke Lombok, ini bisa menjadi satu destinasi yang pilihan. Oke, jadi prosesnya dirapihin ya. Oke, ini terbuat dari karet ya, alas sudah. Ingin mencoba produk kerajinan tembikar ini, silakan datang. Di namanya apa nih Pak, tempatnya? Desa Banyumulak ya, di Lombok Tengah ya? Lombok Barat. Oh, Lombok Barat teman-teman. Oke teman-teman, ini makanannya sudah datang. Ini menu paket ya. Oke, kita makan. Siap. Alhamdulillah kami sudah sampai di Bandara Praia ya. Saat ini kami menuju ke Jakarta kembali. Kalau kalian ada keinginan untuk ke Lombok, bisa silahkan hubungi kami di nomor telepon bawah ini. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita selama 3 hari ini. Kira-kira kemana lagi kita ini setelah dari Lombok? Silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, thank you. See you next time in another place in Indonesia. Bye. Subscribe.